Halo, iya, gimana? Oh, mau ke pameran buku ya? Oke, sama anak-anak kan? Iya, bakalan kalap nih kita nanti nih. Iya, oke, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Sip, oke. Pameran buku nih, bisa beli banyak nih. Eh, tapi tunggu dulu. Halo, aku Andri dan kamu sekarang ada di channelku. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak mengalami masalah yang aku alami barusan? Kalau pernah ya, kita ada di zona yang sama. Nah, untuk mengatasi hal itu, aku mau merekomendasikan satu buku yang mungkin bisa menyelesaikan masalah keuangan kita itu tadi. Judul bukunya How to Manage My Money, Bikin Hidupmu Penuh Surplus, karya Dwi Suwiknyo, SEI, MSI. Dwi Suwiknyo sendiri adalah penulis beberapa buku, dan kalau kalian pernah lihat di toko buku offline ataupun online, buku berjudul Ubah Lelah Jadi Lilah itu adalah salah satu buku bestseller beliau. Nah, kalau buku yang satu ini sepertinya sih beliau banget ya. Kenapa aku bilang buku ini beliau banget? Karena sesuai dengan profil pendidikannya sendiri, pernah mengenyam pendidikan di akuntansi keuangan di Stiek Bank di tahun 2002, lalu keuangan perbankan syariah di STEI Yogyakarta di tahun 2004, lalu pernah juga menjadi ketua Association of Syariah Economic Thought dan tergabung dalam beberapa forum studi ekonomi Islam. Sesuai dengan judulnya, buku ini ingin mengajak kita itu untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Kalau di sini itu diistilahkan dengan menuju kedewasaan finansial. Menurutku untuk buku setebal 156 halaman, buku ini cukup lengkap dan runut ya. Jadi pertama kita akan diajarkan untuk mencari sumber uangnya dulu, karena yang akan kita atur kan uang kita ya. Kalau nggak ada uangnya ya apa yang mau diatur gitu kan. Setelah kita memiliki uangnya, buku ini akan menunjukkan beberapa tips cara menganalisa kondisi keuangan kita. Apakah kondisi keuangan kita ini lagi dalam keadaan minus, impas, ataupun malah sudah surplus. Kalaupun kondisi keuangan kita ini masih dalam keadaan impas ataupun minus, maka ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk menjadikan keuangan kalian ini lebih surplus. Terakhir, buku ini juga akan tentunya menunjukkan bagaimana menggunakan uang kita ini untuk keberkahan di dunia maupun di akhirat. Selain membantu kita untuk mengatur keuangan, buku ini juga akan membantu kita untuk menentukan skala prioritas. Kita sendiri ataupun aku sendiri sebagai manusia tentunya memiliki banyak keinginan, ingin membeli itu, membeli ini. Nah, kita sering kebingungan nih, pinginnya banyak tapi uangnya belum cukup. Nah, disinilah buku ini membantu kita untuk menentukan mana nih yang perlu kita beli dulu dan mana yang nanti-nanti aja. Menariknya lagi, buku ini juga akan menunjukkan kita bagaimana cara mengembangbiakkan uang dengan cara investasi ataupun memanfaatkan skill atau hobi yang kita miliki. Lalu dari buku ini aku juga belajar pentingnya untuk mengambil kesempatan emas yang akan membuka pintu rezeki kita. Karena tentunya rezeki atau materi itu tidak langsung datang sekedipan mata ya, tetapi kita juga harus mengusahakannya. Sebenarnya secara keilmuan, sebagian besar yang ada di buku ini itu adalah ilmunya tuh mengglobal ya, tetapi di sini Dwi Suwiknyo sepertinya ingin mentarget pembaca muslim, sehingga disertai dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pernyataannya. Selain didukung dengan ayat-ayat Al-Quran, juga ada beberapa istilah yang ditulis dalam bahasa Arab. Investasi yang dijelaskan di buku ini pun itu juga investasi yang diperbolehkan ataupun dihalalkan dalam Islam. Walaupun begitu, buku ini penyampaiannya tetap ringan menurutku.
Di sini penulis menggunakan metode cerita, di mana ada seorang mahasiswa yang mulai mengalami kesulitan keuangan karena kiriman dari orang tuanya itu mulai tidak cukup. Kemudian dia mulai berkonsultasi dengan kakak kelasnya dan mulailah menemukan solusi-solusi yang akhirnya membuat keuangannya jauh lebih baik dan bahkan surplus. Selain itu juga ada contoh tabelnya, jadi kita hanya tinggal copy paste lalu memasukkan angka-angka sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini. Walaupun beberapa cara yang diterapkan di buku ini terbilang konvensional karena sudah diterbitkan sejak tahun 2008, tetapi menurutku isinya masih relevan kalau kita akan menerapkannya di zaman sekarang ini. Aku sendiri sudah pernah mempraktekkan beberapa ilmu-ilmu yang ada di buku ini, dan hasilnya alhamdulillah beberapa target yang ingin aku terpenuhi tanpa terlalu mengganggu keuanganku. Jadi intinya kalau kita mau tahu apakah buku ini tuh ngefek atau enggak, ya tentunya kita harus praktek dan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutku buku ini tidak hanya cocok untuk mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang berdagang ya, tetapi siapapun kita yang sudah mulai mendapatkan uang. Di buku ini sendiri contohnya adalah seorang mahasiswa yang awalnya itu hanya mendapatkan kiriman dari orang tua, tetapi dengan pengaturan yang baik dan beberapa tips-tips yang ia dapatkan dan dipraktekkan, ia mampu mengatasi masalah keuangannya dan bahkan menjadikan keuangannya jauh lebih baik. Oke, itu saja reviewku kali ini tentang buku How to Manage My Money, bikin hidupmu penuh surplus. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa.